Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan para pemuda yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu dan berkumpul kembali. Pahlawan, orang yang berjuang, orang yang berkorban hanya untuk mendapatkan pahala, orang yang mau mengorbankan harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawa tanpa pernah berhitung kalau perjuangan selesai saya jadi apa, yang saya korbankan berapa, gantinya apa. Pahlawan tidak pernah menghitung jasa. Pahlawan tidak pernah punya target jabatan dan kedudukan. Pahlawan orang yang hanya ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan semangat seperti itulah yang sekarang ini sangat kita perlukan untuk memperbaiki Indonesia kita yang sedang sakit ini. Ekonomi kita masih terpuruk. Elit negeri kita masih suka tawuran. Sementara belakangan bencana menyusul di mana-mana seakan melengkapi penderitaan kita. Mulai dari banjir di Cilacap, Jawa Tengah, pindah ke Aceh banjirnya, pindah lagi ke Sumatera Barat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, masalah terberat dari sakit yang tengah kita hadapi sekarang ini ialah bagaimana kita menjaga keutuhan sebagai bangsa. Bagaimana kita menjaga kebersamaan kita sebagai bangsa. Pemulihan ekonomi penting, tetapi tanpa keutuhan kita sebagai bangsa, berapa banyak pun IMF menyuntik kita, berapapun besar CGI bantu kita, kalau keutuhan kita centang perenang, kita tetap akan jadi bangsa yang bangkrut dan tidak akan bisa pulih ekonomi kita. Bangsa ibarat gelas, sekali dia pecah tidak mungkin bisa ditambal kembali. Kita lihat Uni Soviet almarhum dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental dan Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Kalau benih-benih disintegrasi terus bertebaran, elit kita terus tawuran, kita akan terpuruk. Padahal sekarang kebersamaan merupakan tuntutan. Kita lihat bagaimana di Jerman tembok Berlin diruntuhkan orang untuk mengembalikan dua Jerman. Kita lihat bagaimana di Asia, Korea Selatan dan Korea Utara sedang pacaran untuk mengarah kepada satu Korea. Kita lihat bagaimana di daratan Eropa dimulai langkahnya dengan menyatukan mata uang euro yang pada waktunya akan menuju kepada satu Eropa. Kenapa kita di sini malah centang perenang?
Seolah-olah bikin satu negara cuma dengan simsalabim abracadabra, dengan pernyataan merdeka. Padahal kita sudah mengkhianati komitmen para pahlawan yang mengukir negara kesatuan dengan kalimat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ayo kita mulai dari masjid. Masjid pusat demokratisasi umat yang paling langsung. Kita lihat dari pendidikan paling dasar. Siapapun masuk masjid buka sepatu. Betul? Ini pendidikan dasar demokrasi. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Pak Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat, betul? Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Lalu kalau sudah di masjid, kau yang datang dari timur menghadap ke barat, kau yang datang dari selatan menghadap ke barat, kau yang datang dari utara menghadap ke barat, kau yang datang dari barat menghadap ke barat. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arahmu menghadap. Bukan soal kau Sunda, kau Jawa, kau Melayu, kau Batak, kau Padang, kau Aceh, kau Ambon, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini kesulitan yang menimpa kita ini, ujian atau teguran atau uang muka. Kalau dia ujian, kita sabar. Kalau dia teguran, kita harus introspeksi. Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Mudah-mudahan jangan sampai dia merupakan uang muka. Sebab kalau dia uang muka, kontannya di akhirat nanti. Diuji, sabar. Ditegur, introspeksi. Perbaiki yang kurang dan kurangi yang memang berlebihan. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini sebuah potret, perlu keikhlasan. Tadi saya katakan sekarang sering terjadi pergeseran nilai. Coba lihat sekarang ini. Sekarang ini pengamat dan provokator tipis bedanya. Sekarang ini pembela bangsa dan penjual bangsa tipis bedanya. Sekarang ini pelajar dan pelacur tipis bedanya. Bahkan sekarang ini suap dan sedekah tipis bedanya. Pantas ketika Isra Mi'raj Allah memberikan karikatur. Di Masjidil Aqsa datang malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 2 gelas minuman, yang satu susu, yang satu arak. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kau boleh pilih, ambil, minum salah satu dari 2 gelas minuman ini. Kau boleh memilih yang mana yang kamu suka. You have free of choice, Muhammad. Mantap, tidak ragu-ragu Rasul mengambil gelas berisi susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Kalau saja arak yang kamu pilih, kamu ambil dan kamu minum,
habis umatmu dihantam narkoba. Habis umatmu akan jadi umat pemabuk. Ya yang mabuk kedudukan, ya yang mabuk harta, ya yang mabuk jabatan, ya yang mabuk dunia. Ini karikatur dari Isra dan Mi'raj, tapi inilah realitas kehidupan. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan arak dan susu. Ya Pak? Ya Bu? Bu. Dulu ada lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini kondisinya tidak sulit menentukan pilihan. Kenapa? Alamat jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Masa ngambil yang di tangan kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini rancu, madu di mana, racun di mana tidak jelas. Malah lebih celaka sekarang, banyak racun bermerek madu. Hati-hati jangan salah pilih. Minyak babi cap unta. Kita terpedaya karena mereknya cap unta, gak taunya isinya minyak babi. Kalau minyak unta cap babi halal, tapi minyak babi cap unta haram. Bu, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun katanya. Kenapa kita seakan-akan tercabut dari akar budaya kita yang luhur? Kita tiba-tiba jadi bangsa yang beringas. Kita tiba-tiba jadi bangsa yang senang tawuran. Kita tiba-tiba jadi bangsa yang senang menjelekan dengan sesama. Padahal agama kita mengajarkan soal persamaan, soal persaudaraan, soal kekeluargaan. Kita telah tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa, dan tidak ada musibah yang lebih besar selain daripada jikalau sebagai bangsa kita jadi terpecah belah karenanya. Karena itu mari jadilah lem-lem perekat yang menjaga keutuhan. Terutama kita masyarakat bawah ini, kadang-kadang ibarat gelas itu lebih sering panas tatakannya ketimbang gelasnya. Padahal elit kita bisa saja hari ini bertengkar, besok buka bersama rangkul-rangkulan. Yang di bawah sudah kadang ngasah golok. Marilah kita dewasa. Marilah kita tetap objektif. Jangan menolak sesuatu oleh karena dia datang dan keluar dari orang yang tidak kita sukai, walaupun kita yakin itu benar. Jangan pula menerima sesuatu walaupun kita tahu itu salah, tapi karena muncul dari orang yang kita sukai. Cintailah yang kau cintai sekedarnya, bencilah orang yang kau benci sekedarnya. Boleh jadi yang kau cintai bakal jadi orang yang kau benci. Boleh jadi orang yang kau benci bakal jadi orang yang kau cintai. Jangan berlebihan. Masjid, daerah bebas politik. Saudara boleh pakai kaos kuning, kaos merah, kaos hijau, kaos biru, kaos loreng. Kalau sudah masuk masjid, persamaan yang kita cari.
bukan lagi perbedaan yang kita perbesar. Sudah saatnya kita meluruskan shaf, merapatkan barisan, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab kalau kita kompak ada semacam trust. Itu sebabnya tadi soal imam dan makmum, yang diajarkan oleh Nabi bukan makmum tapi imam. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan solatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri saja sudah gemetar. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud terlalu lama kepalanya sakit. Ada makmum yang sudah janji selesai sholat mau terima uang. Jangan sudah diangkat jadi imam lupa diri, sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum pasti ikut, makmum gak punya pilihan lain. Tapi hatinya kan mangkel. Kata makmum, paling sekali ini saya sholat di sini. Ini imam ngapoki yang begini ini. Tidak punya sense of crisis. Akhirnya menghilangkan yang disebut trust, rasa kepercayaan. Sebab apa? Kita lihat binatang, kita pegang ekornya. Pemimpin kan kita pegang ucapannya. Kalau hari ini ngomong A, besok bilang B. Hari ini bikin pernyataan, besok dibantah sendiri. Elvi Sukaisi juga bingung itu. Kata Elvi Sukaisi, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ada trust. Oh, kita lihat dalam sejarah itu. Libya dengan Gaddafi-nya digonjang-ganjing oleh Amerika, diembargo ekonominya, dikucilkan dari pergaulan ramai, tapi rakyatnya percaya kepada Gaddafi. Trust. Dan Libya kokoh sebagai bangsa. Irak dikucilkan oleh Amerika, diembargo ekonominya, dikucilkan dari pergaulan ramai, tapi rakyat percaya kepada Saddam. Ada trust, maka Irak kokoh sebagai bangsa. Bahkan Kuba dengan Fidel Castro-nya dikonjang-ganjing oleh Amerika, bahkan komunis-komunis lain runtuh, tapi rakyat Kuba punya trust, percaya kepada Fidel Castro. Kuba berdiri kokoh sebagai bangsa. Hadirin yang saya hormati, itulah sebabnya dalam kondisi seperti sekarang, setiap kita harus menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan sebagai bangsa. Hanya dengan semangat kebersamaan, kesulitan ini akan bisa kita atasi. Ekonomi kita akan menggeliat bangkit, keutuhan kita akan pulih kembali sepanjang kita bisa mencari persamaan dan bukan memperbesar perbedaan. Sekarang bukan saja dituntut bisa menahan diri, tapi juga tahu diri. Bisa menahan diri penting, tapi tahu diri itu lebih penting. Biarkanlah striker kiri luar kanan dalam berjuang mencetak gol, tapi kiper tetaplah jaga gawang. Sebab belakangan ini ibarat sepak bal-balan, semua kita mau bikin gol, semua kita mau jadi pahlawan.
semua kita mau berjasa, kiper ikut nyerang ke depan. Out of position. Kebanggaan saya sebagai anak bangsa tumbuh bukan karena saya ditatar untuk itu, tapi karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara. Saya saksikan Indonesia, saya lihat latar belakang budayanya yang begini kaya, sumber daya alamnya yang begini luar biasa. Saya bangga jadi anak bangsa, dan saya tidak rela Indonesia tercabik-cabik berkeping-keping. Ayo kita luruskan shaf di masjid dan di luar masjid. Semoga Allah memelihara keutuhan kita sebagai bangsa. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sebagai bangsa kami tengah mengalami kesulitan panjang dan bertali-tali. Kalau kesulitan ini ujian, berikan kami kesabaran menghadapinya dan kemampuan mengatasinya. Kalau kesulitan ini teguran, berikan kami keberanian